Allah halaman 3 ya. Al-hadisus sani itu kan ya. Wal hadisus sani ajazani bihil alamatus Sayyid Ahmad al-Marsufi al-Misra. Hadis yang kedua, ajazani telah mengijazahkan kepadaku bihi, hadis yang kedua ini, al-alamah, orang yang sangat alim, as-sayyid ya, as-sayyid itu tuan atau ya tuan lah ya, Ahmad al-Marsufi nama orangnya, al-Misra dari Mesir. Bada'an azazani, setelah dia mengijazahkan kepadaku bihi dengan as-sayyid Abdul Wahhab bin Ahmad al-Farhati Syafi'i, ini nama orang ya, yaitu Sayyid Abdul Wahhab bin Ahmad al-Farhati Syafi'i, an masyaihi, dari guru-gurunya. Jadi dari guru ke guru musalsalan tersambung, bil auliya'i ila Abdillah, kepada wali Allah yaitu Abdullah bin Umar bin As, dari Umar bin As, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Nabi telah bersabda, ar-rahimu yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala. Ar-rahimu, orang yang belas kasih, orang yang sayang, yarhamuhumullah rahman, maka Allah akan menyayangi mereka itu. Orang yang belas kasih, orang yang penyayang, maka Allah akan memberikan sayangnya kepada mereka. Tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Irhamu, sayangilah kalian. Man fil ardi, makhluk yang ada di bumi. Sayangilah makhluk yang ada di bumi. Yarhamkum, maka Allah kalian semua akan mendapatkan kasih sayang, man fis sama, makhluk yang ada di langit. Sayangi makhluk yang ada di bumi, maka makhluk yang ada di langit menyayangi kalian semua. Wal makna, artinya, arti dari hadis ini, ar-rahimuna liman fil ardi. Ar-rahimuna, orang yang sayang, penyayang, liman, bagi orang, bagi makhluk, fil ardi, di bumi, min adamiyin, dari jenis Adam, manusia, wahayawanin, dan hewan, binatang. Lam yu'mar biqatlihi, tidak diperintahkan untuk membunuhnya, bil ihsani ilaihim, harus berbuat terbaik kepada mereka, yuhsinur rahman ilaihim, maka ar-rahman, Allah akan berbuat baik kepada mereka. Irhamu, sayangilah, man tastati'una, bagi makhluk yang mampu, yang engkau mampu, antarhamuhu, untuk menyayanginya, min asnafi makhluqatihi ta'ala, dari berbagai makhluk Allah Ta'ala. Walau ghairu akilin, walaupun bukan berakal, artinya tidak berakal. Bisafaqati, dengan kasih sayang, alaihim, kepada mereka. Wa du'aikum, dan mendoakan kalian, lahum, buat mereka, birrahmati, dengan kasih sayang, wal magfirati, dan ampunan. Yarhamkumul malaikah, maka malaikat akan menyayangi kalian semua. Waman rahmatu amatun, dan Allah, Rahman ini, rahmatu, rahmat ya Allah, amatun, merata semuanya, li ahli sama, bagi penduduk langit,
alladzina hum aksaru min ahlil ardi. Alladzina yaitu hum mereka aksar yang lebih banyak min ahlil ardi dari penduduk bumi. Jadi penduduk langit itu lebih banyak daripada penduduk bumi. Ini kita baca dulu ya, nanti baru dijelasin ya. Wala yazuju dan tidak boleh lisahsin bagi seseorang ayat untuk mendoakan di jami'il muslimina bagi seluruh orang-orang muslim bigofri jami'i junubihim dengan ampunan seluruh dosa-dosa mereka. Ayyad'u li fakirin atau mendoakan li fakirin bagi orang yang fakir, orang yang miskin, fakir binahwi mi'ati dinarin dengan seumpama 100 dinar. Walaysa lahu dan tidak ada baginya jihatun jalan. Jihatun jalan yatasahalu yang mudah minha darinya. Jalika jalan itu. Wa yaqulu haza dan dia berkata ini adalah minar rahmati dari kasih sayang bil khalqi kepada makhluk. Li'annahu karenanya kenapa enggak boleh melakukan itu, berdoa seperti itu, mukhalifun bertentangan linususis syar'i nas syariat. Alif ha itu artinya intaha, selesai. Ruya diriwayatkan Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali fi naumi ketika tidur. Maksudnya Imam Ghazali tidur, dia bermimpi. Faqila dan dia berkata lahu kepadanya, ma falallahu bika, apa yang Allah lakukan bika kepadamu. Faqala maka ia berjawab, au faqoni menghentikan aku baina yadaihi di antaranya wa qala li dan dia telah berkata kepadaku bima qodimta amal apakah alayya atasku fasurtu maka jadilah fasurtu maka engkau mendapatkan azkur a'mali, jadilah menyebut amal-amalku, ya, jadilah menyebut amal-amalku. Faqala lalu ia berkata, lam aqbalha, tidak akan menerimanya. Lam aqbalha, tidak akan menerimanya. Wa inna ma qabiltu, hanya saja aku menerima minka darimu jata yaumin pada suatu hari nazarat zubabatun, turun lalat, jubabah, laler, kalau kita laler ya, atau lalat, alamidali kolameka, atas cairan tinta. Jadi kalau tinta tuh pulpen tuh ada cairan, kalau zaman dulu kan cuma ditempel-tempelin gitu ya. Litasruba minhu, yang lalat tadi minum dari tintanya Imam Al-Ghazali. Wa anta taktubu, dan engkau sedang menulis. Fatarokta, engkau tinggalkan alkitabah, menulisnya. Maksudnya tinta tadi diserahkan kepada lalat yang minum tintanya Imam Al-Ghazali. Hatta akhazat, sampai ia mengambil hatta rahmata biha, jatah siapa, jatah tinta itu rahmata biha, karena sayangnya Imam Ghazali, rahmatan biha, karena sayangnya Imam Ghazali dengan lalat tadi. Summa qala ta'ala, kemudian Allah berfirman, imdu bi abdi ilal jannah, bawalah pergi hambaku ke dalam surga. Bawalah pergi hambaku ke dalam surga. Jadi artinya tuh Imam Ghazali itu gara-gara ngasih tinta ke lalat masuk surga.
Masya Allah. Wa fi qauli sallallahu alaihi wasallam, dalam mimpi ya. Dalam sebuah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yarhamukum. Riwayatani, ada dua riwayat. Pertama al-jazmu, jazm. Ala annahu, atas bahwasanya kalimat yarhamkum jawabul amri, jawab amr. Warabu, dan juga bisa dibaca ropa, yarhamukum, boleh dibaca yarhamkum ya, jadi jawab amr, boleh dibaca yarhamukum ropa. Ala anau jumlatun du'aiyah, atas bahwa saya kalimat itu sebagai jumlah du'aiyah. Ini dalam ilmu nahwu ya. Wa yaitu aula, itu lebih utama dibaca ropa, li'anna du'ahu, karena itu adalah doa sallallahu alaihi wasallam, ghair mardudin, yang tidak ditolak. Wa min asbabi husnul khotimah, Masya Allah nih, sebab-sebab seseorang meninggal husnul khotimah. Jadi penyebab seorang itu meninggal husnul khotimah, al-muwazofatu, terus menerus, istiqomah, terus menerus, dawam, ala hajat doa, untuk berdoa seperti ini. Wahwa, yaitu doanya, Allahumma, ya Allah, ya Tuhanku, akrim, muliakanlah, hajil ummatal Muhammadiyah, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bijamili awaidika, dengan bagusnya pemberianmu, fiddarain, di dua tempat, dunia dan akhirat, ikraman, memuliakan, liman ja'altaha, bagi orang yang menjadikannya ya, min ummati sallallahu alaihi wasallam, dari umat sallallahu alaihi wasallam. Doa ini nih, maksudnya Allahumma akrim hajihil ummatal Muhammadiyah bijami awaidika fiddarain ikraman, itu doanya ya, liman ja'altaha min ummati sallallahu alaihi wasallam, doa yang pertama. Wa minha, dan dari sebab-sebab husnul khotimah, al muwazabatu ala hajat doa, itu terus menerus doa ini, mengamalkan doa ini, doa pertama, doa yang kedua ya, baina sunnati subuh, setelah sholat sunnah subuh, yaitu sholat qobliyah subuh ya, qobliyah, habis ajan kita sholat sunnah subuh, itu waktu subuh, sunnah fajar atau qobliyah subuh. Wa farduhu, dan fardunya subuh. Wa huwa, yaitu doanya, Allahumma gfir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma jbur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma afi ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma faz ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad rahmatan amatan ya rabbal alamin. Jemain dulu ya. Allahumma gfir, ya Allah, ya Rabbana, ya Tuhanku, ampunilah, li ummati Sayyidina Muhammad, bagi umat penghulu kita Nabi Muhammad. Allahumma arham, ya Allah, ya Tuhanku, rahmati, sayangi, umat Sayyidina Muhammad, umat Sayyidina penghulu kita Nabi Muhammad. Allah mastur, ya Allah, ya Tuhanku, tutuplah aib umat Sayyidina Muhammad, umatnya Sayyidina Muhammad. Allah majbur, ya Allah, tutup kekurangan umat Sayyidina Muhammad ya, ustur, tutup aib, ujbur, tutup kekurangan umat Sayyidina Muhammad, umat Nabi Sayyidina Muhammad. Allah maslih, ya Allah, ya Tuhanku, perbaiki, aslih, perbaiki umat Sayyidina Muhammad, umat penghulu kita Nabi Muhammad. Allah ma'afi, ya Allah, selamatkan umat Sayyidina Muhammad, umatnya Nabi Muhammad. Allah mafaz, ya Allah, ya Tuhanku, jaga umat Sayyidina Muhammad, umat Sayyidina Muhammad. Allah marham, ya Allah, rahmati umat Sayyidina Muhammad, umatnya Sayyidina Muhammad. Rahmatan, rahmat, kasih sayang, amatan, yang merata, ya Rabbal alamin, wahai Tuhan semesta alam. Allah maghfir, ya Allah, ampuni, li ummati Sayyidina Muhammad, umatnya Sayyidina Muhammad, maghfiratan amatan ya Rabbal alamin, yang merata, wahai
Tuhan yang semesta alam. Allah fariz, ya Allah ya Rabbana, berikan kelonggaran an ummati sayyidina Muhammad farajan ajilan, dengan kelonggaran yang cepat, ya maksudnya kemudahan cepat, rezekinya, utangnya lunas begitu ya. Farajan ajilan itu segera cepat. Ya Rabbal alamin, wahai Allah Tuhan semesta alam. Wa minha, dan yang ketiga nih di antara sebab-sebab husnul khotimah, mulazamatu hajat doa, istiqomah melazimkan doa ini. Wahwa, yaitu ya Rabba kullasyai'in, ya Allah setelah segala sesuatu, biqodratika dengan kekuasaanmu, ala kulli syai'in atas segala sesuatu, ikfirli ampuni aku ya Allah, kullasyai'in segala sesuatu, wala tas'alni janganlah engkau meminta kepadaku an kulli syai'in dari tentang sesuatu, wala tuhasibni janganlah engkau hisab aku fi kulli syai'in tentang segala sesuatu, wa atini berikanlah aku kulli syai'in tentang segala sesuatu. Intaha, alif ha, selesai. Wallahu a'lam bishawab. Silakan dibaca semampunya aja. Cepetan apa? Cepetan ya? Enggak ya, cepet ya, biasa ya. Silakan dibaca Bapak, coba rahimakumullah. Ada air enggak? Air putih aja. Silakan dibaca Bapak. Silakan, tafadhol. Ya, silakan. Baca bareng. Alhamdulillah. Makasih Ibu. Bismillah.
Gimana udah? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya jelasin ya. Minggu yang lalu itu belum selesai penjelasannya. Saya bahas dulu hadis yang paling atas dulu ya. Ya ibadi inni haramtu zulma. Sudah dijelasin tapi belum seluruhnya kan. Ini hadis qudsi. Jadi hadis qudsi ini yang minggu lalu, wahai hambaku, sungguhnya aku mengharamkan zolim ala diriku, ala nafsi atas diriku. Wajaltu bainakum muharraman, karena itu aku menjadikan di antara kalian haram hukumnya berbuat zalim. Fala tazalamu, maka janganlah kalian berbuat zalim. Suami zalim kepada istri, contohnya lagi miskin ya, bersama udah diterima jadi P3K, diceraiin. Itu namanya zalim. Ya kan? Ya ibadi wahai hambaku, kulukum dhalun. Semua kalian itu sesat. Ila man hadaitu, kecuali orang yang aku berikan hidayah, petunjuk. Karena itu pastahduni, mintalah petunjuk kepadaku, ahdikum, aku akan berikan petunjuk kepada kalian. Makanya kita selalu baca Al-Fatihah kan, dalam surah Al-Fatihah ada kalimat ihdinas siratal mustaqim. Kemudian ya ibadi kulukum jayun, semua kalian lapar. Ilaman at'amtu, kecuali orang yang aku berikan makan. Fastad imuni, maka mintalah makan kepadaku, kata Allah, ut'imkum, maka kalian aku berikan makan. Maksudnya rezeki ya. Jadi rezeki itu dari Allah. Mintalah rezeki kepada Allah. Ya, rezeki. Walaupun orang itu kaya, ya, dia bisa lapar juga. Kenapa? Karena kaya belum tentu dia bisa makan. Karena banyak penyakit misalnya. Orang punya penyakit diabetes nggak boleh makan ini. Orang yang punya penyakit hipertensi nggak boleh makan ini. Orang yang punya penyakit apa macam-macam itu, kolesterol. Nah itu. Jadi mintalah kepadaku, aku berikan makan. Ya ibadi kulukum arin, semua kalian itu telanjang. Ilaman kasautu, kecuali orang yang aku berikan pakaian kepadanya. Pastaksuni, maka mintalah pakaian. Ya pakaian. Apa itu? Kita itu pakaiannya adalah ada rohani, ada jasmani, ya kan? Ya ibadi innakum tukhtiuna bil-laili wan nahar, semua adalah kalian pendosa, pernah melakukan dosa, salah malam dan siang. Wa aghfiru dzunuba jami'an, dan aku ampuni seluruh dosa kalian. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka mintalah ampun kepadaku, aku akan ampuni kalian semua. Ya ibadi wahai hambaku, innakum la tablu durri, sungguhnya kalian itu tidak akan mampu membahayakanku. Fatadurruni, maka mintalah kepadaku, wala tablugu berani, maka tidak akan bermanfaat sampai manfaat kepadaku. Fatan pauli, maka mintalah manfaat kepadaku. Ya, jadi minta manfaat itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi wahai hambaku, lau anna awalakum, seandainya orang yang pertama Nabi Adam, wahirokum orang yang paling akhir, orang yang mau kiamat terakhir nih, wa insakum semua manusia, wa jinnakum semua jin, kanu ala atqa qalbin rajulin wahidin, seluruhnya bertakwa. Seluruh orang manusia itu dari Nabi Adam sampai kiamat semuanya bertakwa, beriman. Mazada zalika fil mulki, tidak akan menambah kekuasaanku, kerajaanku sedikit pun. Sedikit pun. Semuanya orang benar, semua orang beriman, bertakwa, enggak menambah kekuasaan Allah. Jadi Allah tetap berkuasa walaupun enggak ada yang beriman, begitu maksudnya. Ya Pak ya, ini hadis ini begitu. Ya ibadu wa hambaku, law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala abjadi qalbi rajulin wa ini minkum ma naqasa jalika min mulki syai'an. Seandainya orang yang pertama Nabi Adam, orang yang terakhir di kiamat, wa insakum semua manusia, wa jinnakum semua jin, kana ala abjadi qalbi, semuanya orang kafir, semuanya maksiat, enggak ada yang bertakwa, enggak ada yang beriman. Mana koso jalika min syai'an, tidak mengurangi kekuasaanku sedikit pun.
Jadi kekuasaan Allah tidak ngaruh orang beriman, orang bertakwa. Iman takwa orang kafir itu untuk diri sendiri, nggak ngaruh kepada kekuasaan Allah. Kemudian hadis ini juga menjelaskan, ya ibadi, wahai hambaku, lau anna awalakum akhirakum wa insahum jinnakum qawu fi sain wahidin. Seandainya orang yang pertama Nabi Adam, orang yang terakhir manusia, jin, semuanya berkumpul dalam satu tempat. Pasalan mereka minta semuanya. Fa'atu kulawaidin, maka semuanya aku kabulkan. Minta kaya aku kabulkan, minta sehat aku kabulkan, minta anak aku kabulkan, minta istri aku kabulkan, minta utang lunas aku, semuanya dikabulkan doa yang dia minta. Semua manusia, semua jin yang minta itu dikabulkan. Fa'atu kulawaidin masalahu ma naqasu zalika mimma indi. Tidak mengurangi sedikit pun di sisiku. Tidak mengurangi sedikit pun, Bu. Pak, tidak mengurangi. Allah itu maha berkuasa. Semua orang berdoa Allah kabulkan, nggak ada mengurangi sedikit. Kecuali seperti yang kusul miyatu ijaudil bahro. Seperti jarum yang dimasukkan ke air, lalu diteteskan, hanya satu tetes saja. Jadi semua makhluknya dikabulkan doanya, hanya satu tetes saja. Jadi mudah bagi Allah tuh, nggak ada yang sulit bagi Allah. Ya ibadi wahai hambaku, innama ya'malukum awsiha lakum summa ufawwi'uha. Ya, amal kalian yang aku hitung, kemudian aku balas amalan kalian. Wa man wajal khairat, siapa mendapati kebaikan, falyahmud, maka pujilah Allah. Alhamdulillah. Artinya kalau kita dapat nikmat, puji Allah. Wa man wajada ghaira zalik falayalumanna ila nafsah. Kalau kalian mendapati selain itu, jangan kalian mencela diri. Jangan mencela Allah, celaklah diri sendiri. Ya, kalau kalian tidak mendapatkan yang kalian minta, celaklah diri. Mungkin ada yang salah dalam doa. Ini hadis yang minggu lalu yang belum selesai dijelasin ya. Nah, sekarang hadis yang kedua, azazani bil alama Syed Ahmad Al-Marsufi Al-Misra. Jadi artinya telah mengijazahkan. Ijazah itu artinya ilmu para ulama itu ada sanadnya. Ya, ada sanad itu artinya sanad itu urutannya. Ijazah, mengijazahkan. Kita kan sekolah ada ijazahnya ya. Ya. Ada ijazahnya, ada ijazah palsu, ada yang asli. Ijazah palsu sampai hari ini. Kata pendukungnya sih asli. Iya. Palsu lah. Pasti palsu. Saya yakin itu palsu. Ya kan? Ya buktinya kan? Buktinya. Selalu bohong kan? Nah, seorang yang sangat alim yaitu namanya Said Ahmad Al-Marsufi Al-Misra. Setelah dia juga mengijazahkan kepada Said Abdul Wahab bin Umar Arfa' Asy-Syafi'i. Dari guru-gurunya musalsalan secara secara bersambung musalsal bil aulia dengan para wali-wali Allah sampai ke Abdullah bin Umar bin As, sampai kepada Umar bin As, sampai ke ujungnya yaitu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya Ar-Rahimu yarhamur Rahman tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang yang sayang, orang yang belas kasih, orang yang penyayang, maka Allah akan menyayangi mereka. Sayangilah makhluk yang ada di bumi, maka makhluk yang ada di langit akan menyayangi kalian semua. Begitu kira-kira terjemahnya. Maksudnya kalau kita sayang kepada makhluk yang ada di bumi, maka makhluk yang di langit akan menyayangi kita. Maknanya Ar-Rahimu liman fil ardi wa min adamin wa hayawanin. Ya, kalau kita menjadi orang yang penyayang bagi makhluk yang ada di bumi, baik manusia ataupun hewan. Ini tidak disebutkan manusia siapa saja. Manusia yang beriman, manusia yang kafir, manusia yang maksiat, manusia pezina, pemabuk, manusia munafik. Pokoknya sayang semuanya. Kemudian binatang melata, binatang apapun kita sayang semuanya. Dengan tidak diperintahkan membunuhnya. Kalau misalnya membunuhnya, masih dengan cara yang baik. Yusinur Rahman ilahi, maka
Allah akan berbuat baik kepada mereka. Irhamu, sayangilah kalian, man tastiti'una, ya, bagi yang mampu untuk menyayanginya. Min asnafi makhluqati ta'ala, dari berbagai makhluk Allah Ta'ala sayangi. Walau yakin, meskipun makhluk itu tidak berakal. Maksudnya tidak berakal itu ya makhluk binatang kan nggak berakal, sayangi, tetap sayangi. Sayangi makhluk yang tidak berakal, kita sayangi, sayang. Ya, bisa pokoti dengan sayangnya alim atas keduain dan mendoakannya bagi mereka birrahmah wal maghfirah, dengan rahmat dan ampunan Allah. Masya Allah. Ini hadis tentang kita itu, kalau bahasa Agim itu amalannya disebut, dia meringkas dengan kalimat 3 sa. Saya sampaikan sering dalam tausiah. Pertama, saya aman bagimu. Jadi kita dimanapun berada aman. Istri sama aman bagi suami, suami aman bagi istri, aman bagi anak, aman bagi orang tua, aman bagi tetangga, aman bagi aman. Yang kedua, saya menyenangkan. Jadi dimanapun kita berada menyenangkan. Menyenangkan santri, menyenangkan jamaah, menyenangkan istri, menyenangkan suami, menyenangkan anak, menyenangkan tetangga, menyenangkan makhluk Allah yang lainnya. Dan saya bermanfaat. Bermanfaat buat siapapun, makhluk Allah bermanfaat. Itulah namanya rahmat. Itu adalah sayang. Ya, saya aman bagimu, saya menyenangkan bagimu, saya bermanfaat bagimu. Itu kalimat Agim itu begitu. Sebenarnya dari ini juga kalimatnya rahmat Allah, sayang. Sayang kepada semua makhluk Allah. Ya. Tetapi memang wala yazuzu lisasin ayyud wa li jamil muslimin bigofir jami'i junubi. Tidak boleh seseorang mendoakan seluruh muslimin dengan seluruh dosanya. Contoh begini, ya Allah ampuni seluruh dosa orang-orang Islam seluruhnya ya Allah, nggak boleh. Yang boleh itu hanya Allah firlil muslim, jadi umum saja. Sebab orang muslim kan ada yang melakukan dosa besar kan? Iya, makanya kita minta umum saja. Seperti doa yang wajib dibaca oleh para khotib sholat Jumat. Allah maghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'min. Jangan dikhususkan. Ya Allah ampuni seluruh dosa-dosa orang muslim. Dosa besar, dosa kecil, ya Allah ampuni seluruhnya. Enggak begitu, enggak boleh. Di sini dilarang. Jadi jami'i junubi jangan. Sebab ada orang yang melakukan dosa syirik, dosa besar, dosa zina. Itu kan kembali lagi taubat dia kan. Seorangnya yang mesti taubat. Makanya mendoakannya umum saja. Jangan diembel-embelin yang lain-lain. Atau mendoakan orang yang miskin, fakir, binau mi'ati dinarin, dengan seumpama 100 dinar. Ya Allah, orang miskin tadi, ya Allah berikan dia duit 100 dinar, 100 miliar ya Allah. Nggak boleh. Mendoakannya rezekinya barokah, boleh. Jadi jangan disebutkan uangnya segini, jangan. Itu ini dijelaskan oleh Imam Nawawi Al-Jawi, sarahnya kitab ini Nasul Ibad. Jadi jangan mendoakan bentuk uangnya, uang ini begitu, atau nilainya, nominalnya, jangan. Boleh mendoakan, tapi mendoakan yang rezekinya barokah, halalan, toiban, mubarakan, boleh. Tapi mendoakan dapat uang 100 dinar, 100 miliar, jangan. Walaysa lahu jihatun yatasahhalu minha, karena itu adalah jalan yang mudah bagi Allah. Nah, karena itulah berkata haja min rahmah, ini adalah rahmat. Kenapa enggak boleh? Li'annahu mukhalifun linusus syar'i. Karena mendoakan seperti itu bertentangan dengan nas-nas syariat. Ya, jadi ada jamaah rahimakumullah doa yang tidak boleh bertentangan. Seringkali ini ada yang saya coba, misalnya cobalah lihat doa ketika nisfu Sa'ban. Coba lihat terjemahnya. Sebenarnya doa itu kalau tahu terjemahnya, kita nggak mau pakai doa itu lagi. Kalau mau doa yang populer aja, doa sapu jagat, Robbana atina fid dunya
hasanah wa fil akhirati itu doa yang sudah bagus banget. Sebab kalau tahu terjemahnya itu doa yang melunjak kalau bahasa kita tuh. Kalau bahasa kita begini kira, ya Allah berikan hamba rezeki sedikit aja. Ya Allah jika kau kehendaki berikanlah kami rezeki gitu. Jadi kayaknya apa doa yang lalai gitu ya. Ya nggak tahu itu referensi dari mana. Itu dijelaskan lengkap oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi dari Mesir tentang doa nisfus Sa'ban yang tidak sesuai. Makanya kita ganti aja doa yang sesuai. Misalnya doa selamat, Allahumma nas'aluka salamat fi, itu kan 10 permohonan kan. Allahumma nas'aluka salamatan fi din, keselamatan dalam beragama. Wa afiatan fi jasad, sehat jasad dalam tubuh kita. Wajatan fil ilmi, tambahkan hamba ilmu kan. Wa barakatan fi rizki, berkah rezeki. Wa taubatan qabla maut, taubat sebelum mati. Wa rahmatin al maut, rahmat sebelum ketika mati. Allahumma hawwin alaina fi saqat, mudahkan kami dalam menghadapi saqatul maut, wa najata minan nar, selamatkan kami dari api neraka, wal afwa inal hisab. Itu kan doa yang bagus banget. Atau doa yang sapu jagat, atau doa-doa dari Al-Qur'an. Jadi doa itu dari Al-Qur'an yang paling mustajab itu doa dari Al-Qur'an, doa dari Rasulullah, doa dari para sahabat. Atau doa-doa yang populer, misalnya doa selesai tahajud, doa selesai sholat duha, itu kan sudah riwayatnya sudah sahih ya, sudah benar. Itu yang dipermasalahkan. Jadi doa itu kenapa tidak boleh? Karena mukhalifun linusus syar'i, karena bertentangan dengan nas syariat. Diriwayatkan Imam Ghazali, ini dia tidur, maksudnya mimpi ya. Imam Al-Ghazali mimpi. Mimpinya seorang waliullah itu adalah ilham. Itu ada hikmah. Dalam mimpi itu ya diceritakan dalam kitab ini, Allah Subhanahu wa taala menghentikan di antaranya yaitu tentang ucapan amal apakah yang menyebabkan sebutkan amalku yang menyebabkan amalku ini diterima olehmu ya Allah. Nah, lalu dijelaskan dalam hadis ini ya, yaitu ketika pada suatu hari Imam Al-Ghazali ini menulis kitab. Nah, dulu kitab itu pulpennya bukan seperti sekarang ya. Ini misalnya pulpen kita kan, pulpen mana pulpen? Ada pulpen nggak? Contohnya. Pulpennya itu bukan seperti sekarang yang langsung tintanya nyatu dengan, dulu itu ini misalnya tinta ditelupin gitu, dicelupin gitu. Itu pulpen zaman dulu tuh begitu. Jadi antara kayu dengan tintanya terpisah gitu ya. Ya, kalam tuh ya. Ada tempat tinta, kemudian pulpen. Nah, kemudian ada jubab, ada apa? Lalat minum tintanya Imam Al-Ghazali itu, yang pulpen itu. Dia biarkan ditasruwa minhu. Ya, tinta lalat itu minum dari tintanya Imam Al-Ghazali. Sedangkan kamu sedang menulis kitab. Lalu kamu tinggalkan menulis. Kenapa kamu tinggalkan? Karena jubab tadi, lalat tadi sedang mengambil jatahnya tinta tadi, lalu dibiarkan karena rahmat, karena kasih sayangnya Imam Al-Ghazali kepada lalat tadi. Kalau kita kan lagi asik-asiknya nulis, ya matiin aja gitu. Cuma enggak, saking sayangnya dibiarkan sampai habis. Sama seperti ulama ahli hikmah, ketika ada nyamuk digigit tangannya, dibiarin tuh sampai penuh itu nyamuk menggigit mengisap darahnya, dibiarin selesai, dibiarkan, ya udah kenyang silakan. Jadi nggak kalau kita kan jawab gatel apa gitu. Tapi karena yakinnya justru itu memberikan kesehatan. Sama aja orang yang donor darah ya, kan diisapkan darahnya kan,
Nah itu memberikan kesehatan kan, bukan malah membuat nggak sehat. Nah seperti itulah. Nah Imam Al-Ghazali melakukan itu. Kemudian dalam mimpinya itu akhirnya Allah berfirman, imdu bi abdi ilal jannah, bawalah pergi hambaku ini ke dalam surga. Ya, sampai gara-gara memberikan tintanya diminum oleh lalat tadi, maka Imam Al-Ghazali masuk surga. Masya Allah. Itu sebuah mimpi yang luar biasa. Artinya kepada lalat pun diberikan kasih sayang, apalagi kepada manusia, gitu ya. Makanya kita itu harus peduli dengan fuqara masakin, anak-anak yatim, ya, santuni anak-anak yatim, ya, santuni janda-janda tua, ya, janda-janda muda nikahi. Ya, betul-betul ya. Ya, santuni janda-janda tua. Ya, ya Bu ya. Wa bi qauli sallallahu alaihi wasallam, dan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yarhamukum, ini kalimat yarhamukum ada di riwayat, ada yang dibaca dengan jazm itu sebagai jawab amar, jadi yarhamkum. Ada dibaca dengan rofa, yarhamukum, jumlatun du'aiyah, tetapi aula lebih utama dibaca yarhamukum, ya, karena doa yang tidak ditolak. Nah kemudian kitab ini juga menjelaskan sebab-sebab husnul khotimah. Husnul itu terbaik, khotimah akhirnya. Jadi orang itu dilihat bukan di awal, dilihat di akhirnya. Ini sampai ulama ini Syekh Imam Nawawi Al-Bantani menjelaskan, setelah menjelaskan hadis irham kasih sayang, juga menjelaskan tentang sebab-sebab husnul khotimah, yaitu ada 3 doa. 3 doa ini kalau kita amalkan, maka kita diberikan karunia meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Doa yang pertama, Allahumma akrim hadhil ummata Muhammadiyah bi jami'i awaidika fid darain ikraman liman ja'altaha min ummati sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, muliakanlah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pemberian yang bagus, ya, dan di dunia dan akhirat, ikraman, kemuliaan bagi orang yang menjadikannya, ya, dari umat Nabi Muhammad SAW. Itu doa yang pertama. Doanya asing nih, kita nggak pernah dengar ya. Jangankan Bapak Jaya, saya juga jarang ini, atau belum pernah doa begini. Doa yang kedua yang dilakukan terus menerus ala hajat doa baina sunnatus wal fardi, yaitu dilakukan ketika di antara sunnah sholat subuh dan fardu sholat subuh. Artinya setelah azan, sebelum qomat, kita sholat qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar, itu pahalanya kan khairu minad dunya wa fiha, lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Yaitu doa ini. Doanya ini sering kita dengar nih. Allahumma gfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma jibur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma asli ummata sayyidina Muhammad, Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad, Allahumma hafaz ummata sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad rahmatan amatan ya rabbal alamin. Allahumma gfir li ummati sayyidina Muhammad maghfiratan amatan ya rabbal alamin. Allahumma farriz min an ummati sayyidina Muhammad farajan ajilan ya rabbal alamin. Panjang juga doanya ya. Nggak hafal nih ya. Kita baca aja begini ya. Habis azan, sholat qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar besok, kita baca ini. Maka itu doa yang membuat seorang itu husnul khotimah. Ya Allah, ampuni umat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sayangi umat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, tutup aib umat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, tutupi kekurangan Sayyidina Muhammad. Ya Allah, perbaiki umat Sayyidina Muhammad.
Ya Allah, selamatkan afi umat Sayyidina Muhammad, selamatkan umat Nabi Muhammad. Ya Allah, ifat jaga umat Sayyidina Muhammad. Allah marham umat, ya Allah sayangi umat Nabi Muhammad. Rahmatan amatan, rahmat yang kasih sayang yang merata ya Allah semesta alam. Allah maghfir, ya Allah ampuni umat Nabi Muhammad. Maghfiratan amatan, ampunan yang merata ya Allah. Ya Rabbal Allah mafarriz, ya Allah berikan kelonggaran bagi umat Nabi Muhammad. Farajan ajilan, kelonggaran yang segera. Ya, hutangnya lunas, rezekinya luas, dan namanya kelonggaran yang segera. Ya Rabbal alamin. Ada zikir, ini sambil mengingat ini ya. Ada zikir yang luar biasa. Zikirnya ini dunia akhirat. Yang ulama-ulama para habaib ini biasa mengamalkan. Itu zikir setelah azan, sebelum qomat subuh. Ya setelah doa ini bisa, setelah ini. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Pernah dengar? Nah itu diamalkan 100 kali, rezeki kita luas, lancar, hutang lunas, mudah urusan di dunia, di akhirat itu masya Allah. Doa yang luar biasa itu. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah il azim, astaghfirullah. 100 kali kalau bisa. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah il azim, astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah il azim, astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah il azim, astaghfirullah. Ya, itu diantara zikir yang dibaca antara subuh, azan dan qomat salat subuh. Kemudian kalau sholat sunnah fajar atau sholat sunnah qobliyah subuh, biasakan ini ijazah dari almarhum Kiai Haji siapa tuh, membaca surah Alam Nasroh dengan Alam Taroh, 2 alam. Rokat pertama setelah Al-Fatihah Alam Nasroh, rokat yang kedua setelah Al-Fatihah Alam Taroh. Maka apapun yang kita inginkan dimudahkan oleh Allah. Itu sholat qobliyah subuh, sholat sunnah fajar. Rakaat yang pertama Alam Nasroh, rakaat yang kedua Alam Taroh. Itu sunnah diucapkan, dibaca ya. Itu diantara amalan para ulama. Ya. Kemudian yang terakhir, wa minha, diantara doa penyebab husnul khotimah, mulazamatu haji doa, melazimkan istiqomah doa ini. Wa yaitu ya rubba kulla syai'in bi qadratika ala kulli syai'in ighfirli kulla syai'in wa la tas'alni an kulli syai'in wa la tu'asibni an fi kulli syai'in wa atini kulla syai'in. Ya rubba, ya Allah ya Tuhanku, segala sesuatu bi qadratika dengan kekuasaanmu ya Allah, ala kulli syai'in atas segala sesuatu, ighfirli ampuni hamba ya Allah, kulli syai'in setiap segala sesuatu. Wala tasri, janganlah minta kepadaku an kulli syai'in tentang segala sesuatu. Wala tuhasib, jangan engkau hisab aku ya Allah bi kulli syai'in dalam segala sesuatu. Wa atini, berikanlah aku kulli syai'in segala sesuatu yang aku minta. Ini 3 doa sebab-sebab husnul khotimah. Mudah-mudahan yang kita baca hari ini kita bisa mengamalkannya ya. Salah satu dari 3 doa ini, masya Allah. Insya Allah minggu depan babus sunai ya, bab yang kedua halaman 4. Insya Allah minggu depan aja, karena waktunya sudah jam 9 lewat ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan, apa yang kita baca kitab Ushul Ibad hari ini, kita meraih ilmu yang manfaat dunia akhirat ya, dan apa yang kita baca kita bisa amalkan, kita bisa sebarluaskan. Yang tadi itu tentang kasih sayang Allah, sayangi makhluk di bumi, maka makhluk yang di langit akan menyayangi kita. Kepada siapapun, sampai Imam Al-Ghazali, sampai lalat pun disayangi, apalagi makhluk yang lain. Ya, kemudian sebab-sebab husnul khotimah tadi ada 3 doa. Mudah-mudahan kita bisa amalkan. Bi barakati wa karamati Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Ya Allah, kulli sahabati Rasulullah ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa 'azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal ahya minhum wal amwat. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rabbana, ampuni seluruh dosa-dosa kami, dosa ibu ayah kami, dosa kakek nenek kami, dosa suami istri kami, dosa kakak adik kami, dosa mantu mertua kami, dosa anak cucu keturunan kami, dosa guru-guru kami, seluruh dosa ya Allah jamaah majlis Ali Andong ini ya Allah, seluruh dosa kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat baik yang hidup apalagi yang wafat. Ya Allah ya Rabbana, karuniakan kepada kami semua akidah yang kuat, iman yang mantap, ibadah yang ikhlas istiqomah ya, ibadah yang khusyuk ya Allah, akhlak yang mulia, hati yang bersih, rezeki yang halal berkah luas dunia akhirat. Ya Allah ya Rabbana, ilmu yang bermanfaat dunia akhirat, keluarga yang sakinah, anak cucu keturunan soleh dan solehah. Ya Allah ya Rabb, selamatkan saudara-saudara kami yang tertimpa musibah, saudara-saudara kami yang terzolimi di Palestina, di Gaza ya Allah, saudara-saudara kami yang masih jauh dari hidayah-Mu ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami kesempatan bertaubat sebelum kami wafat. Beri kasih sayang-Mu di detik-detik kematian kami. Mudahkan bagi kami semua hadapi sakaratul maut. Wafatkan semua kami dalam keadaan terbaik, husnul khatimah. Berkahi rezeki kami, berkahi keluarga kami ya Allah. Bahagiakan kami dengan ridha-Mu dan surga-Mu. Ya Allah ya Rabbana, jadikan esok kami lebih baik daripada hari ini. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.